Dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, saya disapa karena saya pernah mondok di Lirboyo. Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobilnya mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Islam itu indah dan tayangan-tayangan yang lain mendiskreditkan Nahdlatul Ulama. Hari ini kita jauh lebih sakit, hari ini kita jauh lebih terbuka. Karena apa? Ulama-ulama kita yang menjadi tempat kita mencari ilmu, yang menjadi garda terdepan dalam kemerdekaan ini, akhirnya dilecehkan, akhirnya disindir. Padahal orang-orang itu nggak tahu tentang pesantren. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo. Trans 7 biadab. Warga hingga santri kiai ramai-ramai boikot Trans 7. Trans 7 dikecam, tayangan ekspos dinilai hina kiai dan dunia pesantren. Tontonan murahan yang melewati batas. Sungguh keterlaluan. Sebuah stasiun televisi nasional yang selama ini dikenal dengan tayangan hiburannya, Trans 7, kini menjadi sasaran kecaman besar-besaran dari umat Islam, santri dan warga Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Semua bermula dari program Expose yang menayangkan episode dengan judul provokatif. Santrinya minum susu aja kudi jongkok, emang gini kehidupan di pondok. Tayangan itu dianggap merendahkan dan melecehkan dunia pesantren, terutama ketika nama Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, disebut secara eksplisit. Dalam narasinya, kehidupan santri digambarkan dengan cara yang sinis, penuh stereotip, dan sama sekali tidak menggambarkan realitas sebenarnya di pondok pesantren. Padahal siapapun tahu, pesantren adalah benteng moral dan pendidikan Islam di Indonesia. Disinilah lahir ribuan ulama, guru bangsa dan pejuang kemerdekaan yang menanamkan nilai ikhlas, kesederhanaan, disiplin dan cinta tanah air. Tapi ironisnya, Trans 7 justru menampilkan pesantren sebagai tempat penuh tekanan dan kepatuhan buta. Bagi para santri dan kiai, ini bukan sekadar kesalahan, ini penghinaan terang-terangan terhadap lembaga suci dan simbol perjuangan keagamaan. Sebuah tontonan murahan yang dianggap biadab dan melewati batas etika media. Begitu tayangan itu viral, media sosial langsung meledak dengan kemarahan. Tagar #boykot Trans 7 menggema di berbagai platform. Ribuan santri, alumni, dan masyarakat umum menyuarakan kekecewaan mereka terhadap stasiun televisi yang dinilai menghina kehormatan pesantren dan para kiai. Akun @syahpondok menulis mantang, "Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Banyak kiai hidup sederhana dari hasil usaha sendiri. Kalaupun ada yang hidup cukup, itu karena santri yang ingin berbakti. Media sebesar Trans 7 seharusnya paham dan berimbang. Sekali lagi, kami serukan #boykot Trans 7. Bagi para santri, tayangan itu tidak sekedar menyesatkan, tetapi juga mengikis nilai-nilai adab dan penghormatan terhadap guru. Kedisiplinan di pesantren dituding sebagai penindasan, penghormatan dianggap feodalisme, dan pengabdian diasumsikan sebagai bentuk perbudakan. Padahal, nilai-nilai itu justru menjadi pondasi spiritual bangsa ini.
Ratusan massa NU demo di depan gedung Trans 7. Kemarahan di dunia maya akhirnya menjelma menjadi gelombang protes nyata. Ratusan massa dari Nahdlatul Ulama, Ansor, Banser, serta para santri dari berbagai pesantren menggelar aksi besar-besaran di depan gedung Trans 7, Mampang, Jakarta Selatan. Mereka membawa spanduk bertuliskan, Trans 7 melecehkan kiai, kami turun. Hormati pesantren, hentikan tayangan sesat. Pesantren bukan bahan olok-olok. Massa yang berdatangan sejak pagi membaca solawat, zikir dan doa bersama. Namun di sela-sela itu, teriakan tuntutan menggema. Kami menuntut Trans 7 bertanggung jawab. Kami tidak akan diam sebelum ada permintaan maaf resmi. Koordinator aksi mengatakan, perbuatan Trans 7 telah melukai hati umat Islam dan para santri. Mereka mendesak Direktur Produksi Trans 7 turun langsung menemui massa dan menyampaikan permintaan maaf di hadapan publik. Tidak berhenti di situ. Organisasi besar seperti Ikatan Keluarga Alumni Asyidikiyah, Ikhlas, ikut mengecam keras tayangan ekspos tersebut. Dalam pernyataannya pada Selasa 14 Oktober 2025, Ikhlas menyampaikan 7 poin sikap tegas. Mengecam pengisi suara yang dinilai tidak beretika dan tidak paham tradisi pesantren. Mengecam penanggung jawab produksi yang tidak menyertakan data dan riset memadai. Mengecam Trans 7 karena meloloskan konten yang menghina lembaga keagamaan. Mendesak Trans 7 dan tim produksi segera meminta maaf kepada para kiai, santri, dan masyarakat pesantren di seluruh Indonesia. Memberi batas waktu 1 kali 24 jam untuk menunjukkan itikat baik. Mengancam akan melaporkan Trans 7 ke Dewan Pers dan KPI jika tidak ada tindakan nyata. Jika diabaikan, Ikhlas siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia. Ikhlas menegaskan bahwa ini bukan sekadar masalah konten televisi, tapi soal kehormatan umat dan marwah pesantren. Kecaman juga datang dari tokoh nasional Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah. Lewat akun X pribadinya, beliau menulis, jika video dan narasinya benar dari Trans 7, sungguh penghinaan terhadap pesantren dan benar-benar tak mengerti kearifan lokal. Kiai Khalil mengingatkan, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tapi juga pilar moral bangsa. Menjelekkan pesantren berarti menghina akar budaya dan kearifan Islam Nusantara. Setelah tekanan datang dari berbagai pihak, Direktur Produksi Trans 7, Andi Cahiril, akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka. Dalam konferensi pers Rabu pagi 15 Oktober 2025, Andi Cahiril mengakui adanya kelalaian tim produksi dalam memahami nilai-nilai pesantren dan menyadari tayangan tersebut telah melukai banyak pihak. Ia menyatakan bahwa Trans 7 menarik episode itu dari semua platform digital dan akan melakukan evaluasi total terhadap program ekspos. Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak Trans 7 langsung berangkat ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, untuk meminta maaf secara langsung kepada pengasuh pesantren, Kiai Haji Anwar Mansur. Dalam pertemuan tertutup itu, Trans 7 mengaku siap melakukan klarifikasi publik dan menjalin kerjasama edukatif agar ke depan tayangan televisi bisa lebih menghormati nilai-nilai keislaman dan tradisi pesantren. Namun banyak kalangan menilai permintaan maaf itu belum cukup. Warganet dan kalangan pesantren menilai Trans 7 hanya bereaksi karena tekanan publik, bukan karena kesadaran moral. Tagar #boykot Trans 7 masih terus menggema, menandakan luka di hati umat belum sembuh. Tayangan murahan, luka yang dalam. Perbuatan Trans 7 ini telah melewati batas etika, batas moral, bahkan batas kemanusiaan. Media sebesar Trans 7 seharusnya menjadi penjaga nilai edukatif, bukan pencipta sensasi murahan yang justru menanam stigma negatif terhadap lembaga keagamaan. Santri bukan objek komedi, kiai bukan bahan olok-olok, dan pesantren bukan latar drama yang bisa diotak-atik seenaknya demi rating tinggi. Kreativitas tanpa adab hanyalah kesesatan. Rating tanpa tanggung jawab hanyalah kehancuran moral.